Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Kali ini pada episode pertama atau video pertama, kita akan membahas soal-soal pada listrik statis. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar para siswa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada elastisitas. Kita bahas pada soal yang pertama. Nah, ini adalah soal yang pertama. Kemudian kita lanjutkan pada soal yang kedua. Ini ternyata pada SPMP 2002 dengan WPTN pada tahun 2000 memiliki kesamaan soal. Hanya saja pada pernyataan keempat pada nomor 1 berbeda dengan pada pernyataan keempat pada soal nomor 2. Jadi kita teliti bersama-sama mana yang sesuai ya. Dari 1, 2, 3, dan 4 mana yang benar? Kita bahas bersama-sama. Ini adalah persamaan usaha ya, bahwa W sama dengan Q dikalikan dengan delta V. Artinya bahwa usaha berbanding lurus dengan muatannya. Kemudian W sama dengan delta V. Akhirnya berbanding lurus dengan beda potensialnya. Maka W sebanding dengan Q, artinya semakin besar muatan yang dipindahkan, maka semakin besar usaha untuk memindahkan muatan tersebut. Kemudian W sama dengan delta V, maka semakin besar beda potensialnya atau tegangannya, maka semakin besar usaha yang diberikan untuk memindahkan muatannya. Maka dengan demikian ya, dari soal nomor 1 dengan soal nomor 2 ya, bahwa prediksi yang dilakukan adalah ini, besar muatannya yang dipindahkan. Ini juga besar muatan yang dipindahkan. Kemudian lintasan yang diatur. Jadi kalau kita membicarakan medan listrik, sebenarnya lintasannya tidak bisa diatur, itu sudah ada arahnya ya. Maka nomor 2 jelas salah kan itu. Nomor 3, beda potensial antara kedua tempat atau perbedaannya. Maka nomor 3 pernyataannya benar. Maka dengan demikian ya, di dalam faktor massa partikelnya itu dengan jarak kedua secara proporsional itu tidak diberikan dengan cara demikian kan itu. Ya. Karena apa? Massa partikel sudah diganti dengan muatan listrik. Jadi massa partikel merupakan kumpulan muatan-muatan. Maka dengan demikian yang kita pentingkan adalah pada muatan listriknya, sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi nomor 1 dengan nomor 2 memiliki jawaban B. Itulah yang kita inginkan. Kita lihat pada soal nomor 2. Besar kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak D dari suatu kawat lurus panjang tak berhingga mempunyai kerapatan muatan persatuan panjang adalah lambda. Ini kita sebut sebagai lambda seperti pada gelombang ya. Ini adalah pernyataan 1 sampai 4 ya. Berbanding lurus dengan lambda, terbalik dengan lambda, berbanding lurus dengan seper-D, berbanding lurus dengan D. Jadi mana yang diperbolehkan, maka kita teliti satu persatu. Ya. Ini adalah bentuk kawat yang sangat panjang, kemudian diwakili dengan luasnya namanya dA. Ya. Kemudian jarak dari kawat dengan diameter luar adalah D, maka di sini ada kuat medan listriknya. Jadi pada kawat ini ya, lambda merupakan rapat muatan persatuan panjang. Kemudian tau adalah rapat muatan persatuan luas. Sebenarnya ini tidak ada bedanya
Cuman kita harus mengambil faktornya bahwa rapat muatan itu merupakan bentuk muatan setiap satuan luas. Artinya kalau luasnya semakin kecil maka rapat muatannya akan semakin besar. Maka dengan demikian ya, luas itu sama saja D dikalikan D. Ya kita umpamanya pada persegi lah, panjang kali lebar kan itu. Maka dengan demikian seper D dikalikan Q dibagi dengan D. Ini namanya panjangnya. Maka dengan demikian to itu sama dengan lambda dibagi dengan D. Ini adalah rapat muatan per satuan panjangnya. Maka dengan demikian ya, kesimpulannya bahwa lambda sama dengan to dikalikan dengan D. Nah, kita lihat sekarang pada kuat medan listriknya. Nah, ini adalah bentuk kuat medan listrik yang berhubungan dengan rapat muatan persatuan luas. Jadi kalau E-nya semakin besar, maka rapat persatuan luasnya juga akan semakin besar. Maka dengan demikian ini kita pakai ya, rumusnya. Maka E dikalikan A dikalikan dengan epsilon 0, permitivitas ruang hampa sama dengan lambda dibagi dengan D. Maka dengan demikian E-nya sama dengan lambda dibagi dengan A dikalikan D dikalikan dengan epsilon 0. Maka dari pernyataan 1 sampai 4 ya, kuat medan listrik akan berbanding lurus dengan rapat muatan persatuan panjang yang ini. Jadi kalau ini semakin besar, maka E-nya juga semakin besar. Kemudian E-nya akan berbanding dengan lurus dengan seper D. Maka kalau D-nya semakin besar, kuat medan listriknya akan semakin kecil. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi berbanding lurus juga berbanding lurus dengan seper D-nya. Maka dengan demikian inilah persamaan yang diinginkan. Jadi sekali-kali kita harus membuktikan persamaan yang demikian ya. Sehingga kita tahu ya, walaupun kita tidak menggunakan integral atau turunan, kita akan tahu bahwa ini merupakan lambda dibagi dengan D. Ya. Itulah pada soal nomor 3. Sekarang kita lihat pada soal nomor 4. Nah, kuat medan listrik di suatu titik P yang ditimbulkan oleh sebuah muatan Q di titik asal O. Nah, maka arahnya menjauhi Q bila Q-nya positif. Nah, menuju Q bila negatif. Ya. Yang kedua berbanding lurus atau berbanding langsung dengan Q. Yang ketiga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari O sampai P. Ya. Kemudian arahnya sama dengan gaya kolom pada muatan Q di titik P bila positif dan berlawanan arah dengan gaya kolom tersebut bila Q-nya negatif. Betulkah 4 pertanyaan ini sesuai dengan sifat-sifat muatan listrik? Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, ini adalah bentuk gambar ilustrasinya. Ya. Kalau pada positif E-nya keluar, gayanya juga keluar. Maka kalau negatif, gayanya memasuki, E-nya juga memasuki. Maka ini sama-sama. Maka dengan demikian otomatis yang nomor 4 pernyataannya salah karena ada berlawanan. Nah, maka dengan demikian yang pertama arah kuat medan listrik ya. Maka pada muatan positif arah E-nya menjauhi intinya ya. Maka pada muatan negatif mendekati intinya. Ya ini. Berarti pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan yang kedua, hubungan E terhadap Q. Maka kuat medan listrik semakin besar, maka Q-nya juga semakin besar. Sehingga nomor 2 juga benar pernyataannya. Yang ketiga, kuat medan listrik terhadap R. Maka berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Maka dengan demikian pernyataan 3 juga benar. Maka tadi sudah dikatakan nomor 4 tidak sesuai, maka pada nomor 4 adalah salah. Artinya
arah gaya listrik seperti pada kuat main listrik atau gaya kolom tidak dapat ditentukan oleh satu muatan. Ya. Maka dengan demikian gaya itu merupakan bentuk interaksi antara dua muatan, artinya dari positif menuju ke negatif. Maka dengan demikian pernyataan ini dikatakan tidak sesuai. Maka jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Kita lihat pada soal nomor 5. Ini adalah PBI tahun 1988, ya. Sebuah elektron, ya, muatannya negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 bergerak dari titik ke titik yang lain yang potensialnya 1 volt lebih tinggi. Energi kinetik yang diperoleh elektron dalam perpindahan kedudukan itu dapat dinyatakan sebagai. Kita harus ingat bahwa hukum kekekalan energi itu dikatakan bahwa energi listrik bisa dirubah, bisa menjadi energi kinetik. Maka dengan demikian kedua-duanya adalah sebanding. Pernyataan 1, 2, dan 3 kita teliti mana yang sesuai. Kita bahas bersama-sama. E-nya sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. V-nya adalah 1 volt. Maka EK akan sama dengan EP sama dengan EV. Elektron dikalikan dengan volt. Namanya elektron volt. Maka dengan demikian, ya, kalau kita mengambil satuan E dengan V, ya, besaran E dengan V, maka muatan elektron dikalikan 1. Ya. Maka namanya kolom volt juga disebut sebagai satuan joule. Maka dengan demikian nomor 3 benar. Nah, langsung bisa ditemukan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan 1 dalam satuan kolom volt atau namanya joule. Kemudian EK sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 9 joule. Ya sama, ya. Dua pernyataan ini sama, ya, dengan jawabannya juga sama, maka nomor 1 sesuai. Kemudian yang nomor 2, ya. Kalau ini kita bagi dengan elektron, maka ketemunya 1 EV, namanya satuan elektron volt. Maka dengan demikian 1 joule itu sama dengan 1 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dalam satuan EV. Maka pernyataan 2 juga benar. Kemudian yang keempat, ya. Pernyataan keempat, besaran yang digunakan adalah kuat arus listrik. Sehingga kuat arus listrik berbanding lurus dengan muatan yang dipindahkan dalam setiap satuan waktu. Maka konteksnya bukan voltmeter, ya. Maka muatannya itu adalah seperti pada kolom volt, kan, elektron volt. Maka pernyataan keempat adalah salah, sehingga yang sesuai adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pada soal nomor 6. Pada soal nomor 6, pada garis melalui titik A dan B terdapat suatu muatan titik. Jarak titik A dan B adalah D meter, potensial A namanya VA, dikurangi potensial B namanya VB, menghasilkan negatif V. Artinya beda potensial VA lebih kecil daripada VB. Maka elektron, ya, masanya kilogram, muatannya Q dalam satuan kolom, dilepas dari titik A. Maka elektron tersebut 1, ya, bergerak dengan lintasan lurus. Yang kedua, mendapatkan tambahan energi sebesar QV dalam satuan joule. Mempunyai kecepatan akhir akar dari 2 QV dibagi dengan M, meter per sekon. Mempunyai percepatan QV dibagi M kali D dalam satuan meter per sekon kuadrat. Apakah 4 pernyataan ini sesuai semua? Kita lihat satu persatu. Ya. Ini adalah besaran-besaran yang terkait dengan elektron. Arah kecepatan elektron sama dengan arah gaya listrik. Maka lintasan elektron
adalah lintasan lurus ya. Itu sudah jelas kita lakukan demikian bahwa V sama dengan E kali D kan itu ya. Maka perbandingan V dibagi dengan E adalah D. Jarak yang diambil adalah dari titik satu ke titik yang lain. Maka pernyataan satu benar namanya. Kemudian yang kedua, energi potensial elektron berbanding lurus dengan muatan elektron dan beda potensialnya, maka rumusnya adalah EP sama dengan Q kali V. Maka pernyataan benar, kemudian persamaannya juga benar. Maka dengan demikian pernyataan 2 juga benar. Maka dengan demikian kita lihat pada pernyataan 3. Hukum kekekalan energi yang berlaku adalah energi kinetik berbanding lurus dengan energi potensialnya. Jadi energi kinetik boleh dikatakan pada potensialisnya boleh berubah. Maka dengan demikian EK sama dengan EP listrik, maka setengah MV kuadrat sama dengan QV. Maka dengan demikian V sama dengan akar dari 2 QV dibagi dengan M. Nah, sekarang kita lihat pada berarti pernyataannya benar ya, jawabannya juga benar, maka nomor 3 memenuhi syarat. Maka dengan demikian percepatan pada hukum Newton itu adalah A sama dengan F dibagi dengan M. Maka dengan demikian ya, A sama dengan F dibagi dengan M, F-nya adalah gaya listrik, maka A sama dengan QE dibagi dengan M. E ini berhubungan dengan siapa? Dengan potensial listrik. Maka dengan demikian E-nya sama dengan V dibagi dengan D. Maka dengan demikian V dibagi dengan D dikalikan Q dibagi dengan M, maka persamaannya adalah QV dibagi dengan MD. Maka dari hukum Newton kedua bisa menemukan QV dibagi dengan MD dalam meter per sekon kuadrat. Maka dengan demikian pernyataan 4 memenuhi syarat, sehingga 1, 2, 3, 4 adalah benar. Jawabannya adalah yang E. Inilah cara kita menganalisa sebuah persoalan ya. Dengan besaran-besaran yang terkait, kita harus bisa merubah persamaan-persamaan yang diinginkan ya. Nah, jadi itulah keseluruhan pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa dipahami dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada listrik statis. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.